Di media sosial itu, ya kayaknya itu-itu aja kayak gitu. Bagaimana dinamika manusia yang itu-itu aja jadi spesial kayak gitu, jadi kenangan. Kan kalau dulu itu bapakku aja naik haji tuh gak sempat ya ada foto-foto kayak gitu sama mbakku. Mbak aku tuh juga gak sempat, mana fotonya mbak? Aku gak sempat kayak gitu. Aku gak sibuk belajar ya. Aku di kota, mbakku di desa. Sumuk sekali. Aku sudah nganter anak aku sekolah. Sudah nganter anak aku sekolah, aku mampir. Panas. Mampir ke pasar kayak gitu. Ya dinamik. Dinamika banget, penuh dinamika. Kalau aku dulu disuruh, kalau sekarang aku kesadaran sendiri ya sebagai ibu yang harus menjaga. Kalau anakku sudah ada sih, karage itu masih ada. Kalau aku tuh paling tempe dan sayur buah kayak gitu. Aku buahnya kalau aku beli buah itu nanti aja, soalnya harus milih kan kalau di lapak-lapak tuh harus milih. Kalau di Indomaret kan di apa namanya ya supermarket bilangnya itu yang ada AC-nya kayak gitu tuh udah bagus kayak gitu. Tapi harganya kan ya, tapi nggak sebenarnya nggak selisih banyak, paling antara 10.000 ke bawah lah selisihnya kayak gitu loh. Kadang 4.000, kadang 5.000, sedikit sisihnya. Ada yang kupasan kayak gitu. Banyak pilihan hidup, tapi aku menyesuaikan dengan budget ya. Soalnya aku masih nguliahin anak aku kayak gitu. Anakku masih kuliah, masih yang satunya masih kecil kelas 6 mau masuk SMP. Ini aja ya yang aku prioritaskan ya yang urgent-urgent. Kayak internet itu ya urgent untuk anak aku ya. Terus listrik itu sampai tanggal 20. Itu yang gak aku pelajari ya. Mungkin kalau aku bersama ibu aku kayak tahu ya, ayo Li bayar listrik. Udah jam apa? Udah tanggal segini, mungkin aku tahu kan aku nggak ada beban itu ya. Aku sekolah di luar kayak gitu, di luar kota kayak gitu. Bener-bener nggak 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 tahu banget. Ibuku udah bilang kayak gini, kalau aku meninggal kamu akan tahu sendiri bagaimana itu hidup ya kayak gini, harus bayar listrik itu sampai tanggal 20 kayak gitu. Aku belanja dulu aja, yang penting yang sesuai jatuh tempo kayak gitu. Aku kerjakan, aku apa selesaikan kayak gitu ya, kayak listrik, pajak itu. Ini aku tempe, ini segini ini 21.000. Ada tempe. Aku mau coba cecek ini. Cecek ini kayaknya kulit sapi tebel banget ya. Tebel sekali nih, berarti gemuk ini sapinya. Beda ya rasanya kalau sapi yang susu perah itu kayaknya manis kayak gitu. Dagingnya itu loh manis, susu perah itu. Mungkin kalau sudah tua kan udah waktunya di itu ya, udah beranak berapa kali kayak gitu. Meskipun bukan sapi potong kayak gitu. Ini aku coba aja, aku dulu sering makan cecek ini ditumis kayak gitu. Aku beli sawi, ini 21.000. Sawi ada dua ini. Segar, aku pilih yang bagus. Daunnya bagus-bagus, kadang-kadang nggak mungkin lah sebenarnya kalau udah kuning itu dijual, nggak mungkin. Ini masih bagus-bagus, kadang-kadang ada yang lubang-lubang gitu, tapi ini bagus. Ini jagung lagi buat tumis campuran ini. Ya ini 21.000 segini. Ini terus aku mampir beli ini, sukaannya bapak aku ini, roti goreng cakwe sama roti goreng. Tadi ada buka ya, 10.000 segini banyak gini. Aku kalau buat ini berkeringat-keringat ini. Aku beli aja, aku user aja. Kasihan juga ya yang jual-jual kalau aku pinter bikin semuanya kayak gitu loh. Aku beli aja ini 10.000 cakwe Pak sama roti. Roti manis. Ini 10.000 banyak. Campur Pak. Nah, gitu aku. Roti sama cakwe. Roti manis ya aku bilangnya. Ada sambalnya, ada sambal, ini sambal prima. Dikasih sambal loh. Ini segini nih, banyak kan? Roti goreng sama cakwenya. Taruh sini aja. Kemudian aku mampir ke toko kayak apa ya, agen ya, agen. Pokoknya
toko kayak supermarket gitu. Aku mampir aja beli. Sebelum aku beli buah, aku kalau beli buah itu kan harus ngupas ya itu. Kalau kupasan juga ada, aku suka juga. Itu kan biasanya kalau orang bepergian kayak gitu capek, ingin beli kayak gitu. Aku juga anakku, kalau kamu kuliah bikin makan nggak dapat makanan, kamu beli aja buah di Indomaret, satu satu tempat itu 8.000 10.000 kayak gitu untuk ganjel. Aku juga kadang-kadang ya beli kalau lagi males kayak gitu, males ngupas. Aku beli di Indomaret. Ini aku beli ini aja dulu, Nutrisari rasa semangka, sama aja. Tapi kan variasi ya. Ada kandungan gizinya juga ada kayak gitu. Ini guava, jambu merah, ini yang untuk demam berdarah itu ya. Ini Nutrisari aku beli 2 renteng aja. Buat udah habis ya. Aku ini beli jajan anak aku Oreo soft. Oreo soft. Ini jajan anak aku tuh, ini beri berapa aku nih ya. Habisnya aku belanjanya kayak gitu. Diklasifikasi sedikit-sedikit. Kalau sembako tuh ya, beras sama gula sama minyak, mana yang habis kayak gitu. Pokoknya sedikit-sedikit terdeteksi kayak gitu. Daripada banyak aku nanti nyimpennya di rumah kayak gitu, rumahnya kan kecil ya, stoknya, stok barangnya itu sedikit. Ini kesukaan anakku, jagung, keripik jagung. Nah yang ini udah mulai habis. Ini bawang putih, ini campuran-campuran aku kalau masak, bikin nasi goreng. Aku kalau bawang putih suka bubuk, suka cair. Kalau bawang putih, bawang merah aku suka bawang merah goreng sama minyak bawang merah aku suka kayak gini. Ini bawang putih aku beli. Ini habisnya 67.000. 67.000 nih segini. Ini sama ini. Kayak gini aja. Oreo. Seneng loh aku Oreo ini. Cake bisa disimpan di kulkas. Nanti madet sendiri, enak. Cake dingin kayak gitu. Ya kayak Black Forest. Sama kayak Black Forest ini. Aku harganya ini berapa ya? Tadi belinya. Berarti 10.000 sama 67. 77 sama 21. 77 sama 21 berapa? 98 ya. Ya, 98.000 aku segini. Oh ini 98.000. Ini rotinya. Ya habisnya 98. Ini bawang putih itu 1 renteng, isinya 10 apa 12 ya. 1 2 3 4 5. Berapa sih ya? Kalau bawang putih itu 9.500, isinya 12. 1 renteng itu 12 saset. Kalau Oreo soft cake itu harganya 22.000. Isinya 1 box, pokoknya isinya berapa ya aku nggak tahu, paling 12. 1 box. Ya isinya ini aku suka ini 12 ini. Kalau yang Nutrisari itu 1 renteng 10, 13 ribuan 1 renteng, berarti 1.300 satu Nutrisari. Itu aku habisnya 67.000. Totalnya 98.000 aku hari ini belanja. Udah ya,
Aku udah ngantar anak aku, tinggal bersih-bersih kayak biasanya. Aduh, ya mumpung ada kamera lah, aku kan dulu nggak ada kamera ya. Mau jalan-jalan aja pakai kamera, sekarang di dapur pun benar-benar spesial. Hidup aku itu tidak bisa diganggu gugat. Bahagia aku tidak bisa diganggu gugat kayak gitu. Kalau ada pihak luar yang mau ganggu aku mau pakai 1000 sedunia bala tentara yang harus melawannya kayak gitu loh. Jengkel aku udah waktunya titik impas kayak gitu. Aku waktunya menikmati, apalagi nanti aku nggak keluaran nih ya kalau sudah SMA anakku kuliah ya, aku udah nggak kemana-mana, paling nggak ke pasar kayak gitu ya, kak biasanya cuman nggak nganter anak aku kayak gitu. Lebih berkurang tugas aku kayak gitu. Menjadi diri sendiri lagi. Aku capek, aku ya marah itu bikin aku capek kayak gitu loh. Ya aku nggak tahu ya, mbah aku sampai tua masak kok. Mbah aku sampai tua masak. Mbahku yang dari bapak aku tuh kan hampir 100 tahun ya, hampir kayaknya 100 tahun ya masak kayak gitu. Terus sakit kayak gitu berapa bulan aja, 3 bulan kayaknya sakit setahu aku itu ya, nggak lama kan. Untungnya ngumpul kayak gitu ya, cucunya banyak di situ, anaknya meskipun cuma 2 3 sama bapak aku ngumpul semuanya jadi satu blok kayak gitu loh. Bapakku di situ, adiknya bapakku depannya, adiknya bapakku yang perempuan sama mbah aku kayak gitu. Jadi santai banget hidupnya kayak gitu, santai banget. Terus, kalau sakit itu ada yang masakin, ada yang mandiin kayak gitu, gantian kayak gitu ya, dibagi rata tugasnya kayak gitu. Jadi nggak kayak ibu aku ya, anaknya ke sono ke sini ke sana ke sini, sama bapak aja dan sama ada yang bantu masak bersih-bersih rumah kayak gitu, satu orang aja kayak gitu, cuman bertiga aja kayak adik aku kuliah kayak gitu, cuman berdua aja ya mungkin. Ya kayak gitulah. Mbak aku kan nggak kayak, ya ada ya yang di sawah ada yang bantuin, tapi mbak aku kan cuman bertani aja. Kalau ibu aku macam-macam kayak gitu kan, nguliahin anak. Itu harus macam-macam usahanya, nggak cuman bertani kayak gitu. Ya punya toko dulu sembako, terus apa ya, jadi dosen, terus jadi kepala desa, terus ya untuk biaya kuliah sama modal bertani itu ya kak. Terus apa lagi ya, punya traktor membajak sawah itu ada berapa, beberapa ada nggak tahu 5 mungkin apa 3 ya yang dijual dulu, nggak tahu, pokoknya banyak tuh usahanya. Udah mentok kayak gitu. Kalau aku sumber dananya cuma satu, aku nggak apa-apa, aku cukup-cukupin aja. Sudah jadi, mana yang nyicil masih nyicil ya, sekarang udah enak ya, tinggal lunas, semuanya sudah lunas kayak gitu, tinggal biaya pendidikan anak kayak gitu. Biar aja deh ini aku ungkapkan di vlog ini, misalkan ada, supaya kamu tidak mengulang kisah yang sama kayak gitu. Harapan mama cuman itu kayak gitu, tidak mengulang sama harus harus ngontrak kayak gitu tuh. Ngontrak sih gak apa-apa, terus kalau beli cash kayak gitu loh. Masalahnya itu aku mau beli cash jual sawah itu sulit. Bapakku ya wis tawakno ae, jaluk 75 pak. Ya wis kekno wis 75 apa, bapakku nggak mau orangnya, ya wis gak apa-apa wis. eh Mungkin kedikit sedikitan ya, mungkin aku cowok 100 ngono paling ya. Mungkin kemurahan paling ya 75, rugi ya. Bapak aku harus kesusu 100 sampai sekarang. Oh udah sih, udah laku apa. Ya udah ya, aku mau nganter Pak Suwani. Suamiku minta di syuting lu, minta mau masuk vlog aku, kok enak. Gak. Minat berkembang ada 2. Aku taruh pot. Ini ada petik. Banyak sekali.
Wangi. Pak Suami, aku kan nggak pernah ya jadi, kan dia punya akun juga. Aku nggak pernah jadi modelnya. Yo wes, nggak usah kamu. Aku kan nggak pernah jadi modelnya naik sepeda motor apa kayak gitu. Aku kan ya pingin sih jadi model apa artikelnya kayak gitu. Eh, tapi aku nggak pernah. Makanya gak usah sering-sering mlebu vlogku, yang penting ono foto profile lah wes. Nanti ada yang suka. Kalau perempuan itu mudah sekali menahan hatinya kayak gitu. Tapi kalau menahan cemburu paling nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau menahan hatinya untuk tidak jatuh cinta lagi tuh mudah kayak gitu loh. Fokus aja sama anak kayak gitu, sama kegiatan sehari-hari. Ini bukan berarti aku mengalihkan ya, aku apa puber kayak gitu. Aduh, puber tuh apa sih, wong aku udah biasa berhias kayak gitu. Entah itu cuman pakai bando, entah aku pokoknya ya semampu aku selama Pak Suami masih punya budget yang masih cukup buat biaya anak aku ya, kecuali Pak Suami aku mampu biayai aku sampai suntik vitamin C biar putih kayak gitu, terus rambutnya tuh diblonde jadi merah-merah. Aku udah pernah coba tuh jadikan merah Bu, jadi merah bata ya, gak jadi bener, gak jadi terus. Kok gak enak ya Bu ya, gak usah wes, gak usah kayak gitu. Ya udah, kalau sesuatu yang dipaksakan itu nggak akan terjadi, bener-bener kalau nggak bisa Tuhan nggak ngasih itu nggak akan terjadi. Kayak rambutku mau tak cat merah aja loh, nggak kesampaian padahal udah disiapin tuh ya, namanya semirnya tuh kayak gini loh, dua. Kok nggak jadi ya, nggak usah wes, takut aku jadinya cuman perawatan aja kayak gitu. Perawatan padahal udah disiapkan, perawatan aja aku nggak enak, kok nggak enak kayak itu. Aduh, belum berani aku kayak gitu loh. Nggak akan, Tuhan tuh nggak akan ngasih kayak gitu. Berani aku ngomong nggak jadi, tapi perawatan lain aku krim bat apa yang sebanding lah kayak gitu loh. Ini kenanga aku, wangi banget, aku taruh di kamar aja. Mistik banget kan kenanga ini. Aku ikut-ikut ibu aku nanam juga ini. Kenanga aku taruh sini. Kenangannya tapi beda. Kalau ibuku tuh ada kantilnya, ada kantil dulu terus mekar. Kalau ini enggak, kan untuk das manten ya. Kalau ini enggak langsung mekar. Beda itu, jenisnya beda. Udah ya. Aku mau melakukan kegiatan seperti biasanya. Yang belum beres aku beresin kayak gitu sampai aku jemput sekolah anak aku, kemudian melakukan kegiatan apa yang belum beres kayak gitu aku kerjakan sampai aku menunggu anak aku, Pak Suami, kayak gitu terusan. Ya bisa jenuh sih kalau ada lagi ya, kalau dipikirin tuh jenuh juga, tapi kalau udah, ya begitulah kehidupan. Begitulah ibu berumah tangga tuh kayak gitu ya. Pokoknya gimana mensiasati kejenuhan itu yang bikin rumah tangga langgeng kayak gitu. Ya pihak ketiga loh yang aku nggak suka kayak gitu. Ikut campur kayak gitu. Sebenarnya aku kalau memang nggak ada pihak ketiga yang aku nyana koncoku, ya memang aku dulu bertengkar sama dia itu dapatnya kan masih SMA ya. Gimana sih suka bertengkar? Ya bertengkar dalam artian beda pendapat kayak gitu loh, nggak sampai bertengkar cakar-cakaran, itu enggak, beda pendapat aja. Ya kan, sampai sekarang kadang beda pendapat tapi ya udahlah, titik temunya anakku anakku ya anakmu, uangku ya uangmu. Kalau perempuan tuh enak loh sebenarnya ya, uangku loh kalau perempuan tuh sebenarnya kayak gitu. Tapi aku enggak, ada yang bilang lagi kalau perempuan tuh boleh kerja tapi harus bantu, sifatnya tuh membantu keuangan suami kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Mungkin ya kalau yang uangku itu masalah warisan mungkin ya. Mungkin harta bawaan mungkin. Ya iyalah, namanya juga harta bawaan ya.
pasti buat anaknya lah, kayak gitu loh. Paling efektif tuh buat anaknya, buat dirinya sendiri. Kalau suaminya kan udah tanggung jawab ya, memberi nafkah lahir batin, nafkah kebutuhan pribadi istri dan anak-anaknya kayak gitu. Berat juga loh sebenarnya anakku, makanya aku bikin vlog kayak gini nih buat aku apa ya, kayak itu aku nggak mau menjilat lidah sendiri kayak gitu loh. Ludah sendiri kayak gitu. Aku udah pingin banget punya anak jadi suami idaman tuh, aku pingin banget. Bagaimana nanti anakku tuh terus dicintai istrinya, terus disayangi istrinya, ya bahagianya tanpa celah selama ibadah berumah tangga itu sampai akhir hayat kayak gitu, sampai ujung dunia akhirat kayak gitu. Amin amin ya robbal alamin. Udah habis nih waktunya.